Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para peserta kajian fikih zakat dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan melanjutkan fikih zakat tentang orang-orang yang berhak menerima zakat yang ke-6, yaitu orang yang berhutang atau orang yang mempunyai hutang. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bersama-sama dalam kitab fikih zakat sebagaimana berikut. Al-Faslul Khamisu Al-Gharimuna. Adapun pasal yang kelima adalah Al-Gharimun, orang-orang yang terlilit hutang. Al-Gharimuna jam'u gharimin, wal gharimu huwa alladhi alaihi dainun, dzakara Ibnul Hamam fil Fathi. Adapun kalimat al-gharimun adalah jam'u gharimin. Kalimat al-gharimun adalah bentuk jamak yang diambil dari bentuk mufrad gharimun. Adapun al-gharimu adalah orang yang terlilit hutang, sebagaimana Ibnu Hammam menyebutkan di dalam kitab Al-Fath. Annal gharima man lazimahu dainun aw lahu dainun 'ala an-nasi la yaqdiru 'ala akhdhihi wa laysa 'indahu nisabun. Sesungguhnya al-gharim adalah orang yang berhutang kepada orang di mana dia tidak mampu untuk membayarnya dan tidak ada baginya nisab. Wa fi hadzal kalam nadrun li anna al-gharima fil lughati man 'alaihi ad-dainu wa la'allahu ishtabaha 'alaihi al-gharimu bil gharimi alladhi yutlaqu 'ala ad-da'in wal madin. Fa subhana man la yasu. Dan dalam perkataan ini terdapat pembahasan atau pertimbangan, karena al-gharimun dalam segi bahasa berarti orang yang wajib berhutang, dan gharimun sama dengan kata gharimina, Maha Suci Zat yang tidak lupa. Wa amma suratul lati dzakaraha fil fathi wa hiya man lahu dainun 'ala an-nas ila akhirih, fa inna ma jaza ad-daf'u ilayhi li'annahu faqirun yadan kabni sabil la li'annahu gharimun. Undur hasyata Ruddal Mukhtar halaman 63. Adapun gambaran sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab Al-Fath, yaitu orang yang berhutang kepada orang dan seterusnya, maka orang yang terlilit hutang diperbolehkan atau berhak menerima zakat dengan alasan karena dia tergolong miskin sebagaimana orang yang musafir. Amal gharimu fahuwa da'in wa qad yutlaqu 'ala al-madini wa aslul gharami fil lughati al-luzumu wa minhu qawluhu ta'ala fi jahannama inna 'adzabaha kana gharama. Al-Furqan ayat 65. Wa minhu summiyal gharimu
li'anna ad-daina qad lazimahu wal gharimu limulazamatihi al-madin. Adapun gharimun disebut orang yang berhutang, yang asal mula hutang menurut bahasa adalah kebutuhan. Dan dari sinilah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya sesungguhnya azabnya Jahannam adalah membuat kebinasaan yang kekal. Quran Surat Al-Furqan ayat 65. Dari kebutuhan itulah dia disebut berhutang, karena hutang telah mewajibkan kepadanya dan musuh bagi orang yang berhutang. Wal gharimu fi madhhabi Abi Hanifah man alaihi dainun wa la yamliku nisaban fadilan an dainihi. Undur Al-Bahr Ar-Ra'iq halaman 260. Wad-Durr wal Mukhtar wa Hashiyatahu Radd al-Mukhtar halaman 63. Wa inda Malik wa Syafi'i wa Ahmad al-gharimuna naw'ani, gharimun di maslahati nafsihi wa gharimun di maslahati al-mujtami', wa likulli minhuma hukmuhu. Menurut mazhab Hanafi, yang dimaksud dengan al-gharimun adalah orang yang berhutang dan tidak memiliki nisab atas hutangnya. Sedangkan menurut Maliki dan Syafi'i dan Ahmad, mereka membagi gharimun ke dalam dua kategori. Adamul awal gharimun istadana fi maslahati nafsihi ka'ay yastadina fi nafaqatin kiswatin aw zawajin aw ilaji maradin aw bina'i maskanin aw syira'i asasin aw tazwiji waladin aw atlafa syai'an ala ghairihi khata'an aw sahwan aw wadzalik. Adapun jenis yang pertama, kriteria orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri, seperti meminjam untuk nafkah, seperti pakaian, pernikahan, pengobatan, penyakit, membangun rumah, membeli perubatan, menikahkan anak, atau merusak sesuatu milik orang lain karena kesalahan atau kekhilafan, lupa, dan seterusnya. Urwat Tabari an Abi Ja'far wa nahwihi an Qatadah al-gharimu al-mustadinu fi ghairi sarafin walikai lil imami ay yaqdiya anhum min baitil mali. Tafsir At-Tabari bitahqiq Mahmud Syakir halaman 338. Imam At-Tabari meriwayatkan dari Abu Ja'far, dan begitu pula seumpamanya dari Qatadah. Al-gharim adalah orang yang berhutang dengan tanpa pemborosan, dan bagi imam dapat membayar mereka yang diambil dari Baitul Mal. Tafsir At-Tabari disahkan oleh Mahmud Syakir halaman 338. Ashabul kawarith min hadha as-sinfi wa khusu man yantabiqu alaihi hadha al-wasf fa ulaika alladhi ينطبق عليه هذا الوصف أولئك الذي فجأتهم كوارث الحياة ونزلت بهم جوائح اجتاحت مالهم واضطرتهم الحاجة إلى الاستدانة لأنفسهم وأهليهم. Pemilik malapetaka atau bencana
adalah termasuk dari jenis kategori atau golongan ini. Dan adapun yang paling spesifik untuk siapa golongan ini berlaku, golongan ini berlaku bagi mereka yang dikejutkan oleh bencana kehidupan dan bencana menyapu harta mereka dan memaksa mereka untuk perlu meminjam untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Fa'an Mujahid qala salasatun minal gharimin rajulun dhahaba as-sailu bimalihi wa rajulun asabahu harikun fadhhabi bimalihi wa rajulun lahu ayalun wa laysa lahu malun fahuwa yadani wa yanfiqu ala ayalihi. Musannaf Ibnu Abi Syaibah halaman 207. Wa fi hadis Qubaisah Ibn al-Mukharik alladhi rawahu Ahmad wa Muslim, abaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liman asabathu jaihatun ijtahat maluhu yas'ala ulil amri haqqahu min al-zakat hatta yusiba qawaman min aishin wa sanadhkuruhu bitamami fi an-naw' ath-thani min al-gharimin. Wa az-zakatu bihadha taqumu bi naw'in min at-ta'min al-ijtima'i ضد الكوارث ومفاجأة الحياة سبق كل ما عرفه العالم بعد من أنواع التأمين. Mujahid berkata, gharim ada 3 macam. Seseorang yang hartanya terkena banjir, hilangnya harta karena kebakaran, atau seseorang yang mempunyai tanggungan banyak keluarga kemudian dia berhutang untuk memberi nafkah tanggungannya. Musannaf Ibnu Abi Syaibah halaman 207. Dalam hadis Qabisah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan orang yang ditimpa wabah yang melanda hartanya untuk meminta kepada walinya atau pemerintah terhadap haknya dari zakat sampai kehidupan dia menimpa kaum, artinya sampai kehidupannya dia menumpang kepada kaum. Para peserta kajian fikih zakat dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian pembagian dari orang yang berhutang yang kedua, an-naw'us tsani al-gharimu li maslahatil ghair, orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain atau untuk masyarakat. النوع الثاني من الغارمين فئة من أصحاب المروءة والمكرمات والحمم العالية عرفها المجتمع العربي والإسلامي وهم الذي يغرمون الإصلاح ذات البين وذلك بأن يقع بين جماعة عظيمة كقبلتين أو أهل قريتين تشاجروا في دماء وأموال ويحدث بسببها الشخناء والعداوة فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم يطفئ الثائرة فهذا قد أتى معروفا عظيما فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة لئلا يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين أو يوهن عزائمهم فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها
وجعل لهم نصيبا من الصدقة الروضة المربية. ومن الجميل أن يشرح علماؤنا أن الغارم الإصلاح ذات البين يعطى من الزكاة لسداد غريمه، ولو كان هذا الإصلاح بين جماعتين من أهل الذمة. انظر مطالب أولي النهي halaman 143. ومثل هؤلاء المصلحين بين الناس كل من يقوم من أهل الخير في عمل مشروع اجتماعي نافع كمؤسسة للأيتام أو مستشفى لعلاج الفقراء أو مسجد لإقامة الصلاة أو مدرسة لتعليم المسلمين أو ما شبه ذلك من أعمال البر والخدمة الاجتماعية، فإنه قد خدم في سبيل خير العامل الجماعة، فمن حقه أن يساعد من غرموا الإصلاح ذات البين دون غيرهم. ولو لم يدخل أولئك في لفظ الغارمين لوجب أن يأخذوا حكمهم بالقياس. انظر التفسير Al-Qurtubi. Adapun kriteria orang yang berhutang yang kedua adalah orang yang punya hutang untuk kepentingan orang lain. Orang yang punya hutang jenis kedua ini adalah sekelompok orang yang memiliki kehormatan dan cita-cita luhur dan mulia yang dikenal oleh masyarakat Arab dan Islam, dan mereka adalah orang-orang yang berhutang untuk kemaslahatan atau kebaikan yang jelas yang terjadi di antara kelompok besar seperti dua suku atau orang dari dua desa yang saling bertengkar dalam darah dan harta, dan karena itu pemusuhan terjadi. Maka sebab itu seseorang menengahi rekonsiliasi di antara mereka dan dia memberikan harta kepadanya sebagai pengganti apa yang ada di antara mereka untuk memadamkan pemberontakan, agar hal ini tidak membuat tidak adil para penguasa kaum reformis atau melemahkan tekad mereka. Maka syariah datang untuk mengizinkan masalah di dalamnya dan memberi mereka bagian dari sedekah atau zakat. Disebutkan dalam Ar-Raud. Alangkah baiknya para ulama kita menyatakan bahwa orang yang berhutang untuk mendamaikan suatu hubungan diberikan zakat untuk melunasi hutangnya, meskipun reformasi ini antar dua kelompok zimmi. Bisa dilihat dalam Muthalif Ulil Nahi. Para peserta kajian fikih zakat dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun contoh dari jenis yang kedua, artinya orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain, seperti halnya mereka orang adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan proyek sosial yang bermanfaat seperti panti asuhan anak yatim, rumah sakit untuk pengobatan orang miskin, masjid untuk melakukan sholat, mendirikan sholat, madrasah untuk pendidikan umat Islam, atau perbuatan-perbuatan amalan dan pelayanan sosial yang serupa, karena ia telah mengabdi untuk suatu tujuan yang baik. Dari ibarah sebagaimana yang telah kami sebutkan dapat disimpulkan bahwa menurut
Imam Malik dan Syafi'i dan Ahmad, mereka membagi gharim ke dalam dua kategori. Kategori yang pertama adalah orang yang berhutang untuk kebutuhan atau kemaslahatan dirinya. Kemudian yang kedua adalah orang yang berhutang untuk kebutuhan atau kemaslahatan publik atau masyarakat yang luas, atau kebutuhan untuk kemaslahatan orang lain. Untuk kategori yang pertama, kriterianya adalah seseorang yang berhutang untuk menafkahi kebutuhan pokok hidupnya dan ia tidak memiliki harta untuk membayar hutangnya tersebut. Kalaupun orang tersebut memiliki harta, hartanya itu hanya cukup untuk menopang kebutuhan pokoknya sehari-hari. Dengan demikian, apabila seseorang terlilit hutang namun ia masih memiliki harta yang lebih dari kebutuhan pokok, seperti misalkan tanah, rumah, properti, serta kendaraan di luar kebutuhan pokok, maka ia tidak termasuk ke dalam golongan gharim. Adapun gharim kategori yang kedua adalah orang yang berhutang untuk kemaslahatan umat atau kemaslahatan orang lain. Misalnya seseorang yang berhutang untuk membangun lembaga pendidikan, membangun rumah panti anak asuhan, membangun masjid untuk tempat peribadatan dengan tujuan sosial. Menurut ulama, gharim kategori pertama termasuk orang yang berhak menerima zakat dengan syarat tidak memiliki harta lebih dari kebutuhan pokok untuk membayar hutang. Maka dalam hal ini Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi mendukungnya lebih lanjut berikut kriteria gharim yang berhak menerima zakat, diantaranya membutuhkan harta untuk membayar hutang yang dilakukan untuk tujuan maslahat. Alasan berhutang bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam kitab Fikih Zakat karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi juz 2. Para peserta kajian fikih zakat dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian mustahik zakat yang keenam adalah al-gharimun, orang yang terlilit hutang. Semoga dapat dipahami dan menambah ilmu pengetahuan. Amin summa amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.